Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana liyaza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah pucuk pimpinan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Farida Mayar MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan karir pendidikan anak usia dini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang menganalisis pembinaan karir, yang dimana anggota saya sendiri sebagai Aines Putri Burma sebagai moderator dan pemateri kedua. Pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Amelia Dialova, pemateri kedua saya sendiri, pemateri ketiga Ayu Fani Febrianti, dan pemateri terakhir Anissa Syakira. Langsung saja kepada pemateri pertama, Amelia Dialova, dipersilahkan. Baiklah, saya Amelia Dialova dengan NIM 2302240 akan menjelaskan tentang pengertian pembinaan. Secara bahasa, pembinaan berasal dari kata bina yang berarti sama dengan bangun. Jadi, pembinaan dalam arti kegunaannya yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Sedangkan secara istilah, pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola kehidupan yang sudah direncanakan. Sementara karir secara bahasa adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Karir dapat dipandang dari beberapa perspektif yang berbeda, di antara lain dari perspektif objektif dan subjektif. Dipandang dari perspektif yang subjektif, karir merupakan urutan-urutan posisi yang diduduki oleh seseorang selama hidupnya. Sedangkan dari perspektif yang objektif, karir merupakan perubahan-perubahan nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi karena seseorang menjadi semakin tua. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengertian karir adalah urutan aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan perilaku, nilai-nilai, dan aspirasi seseorang selama rentang hidupnya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tujuan pembinaan karir. Tujuan atau sasaran karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai apabila yang bersangkutan memenuhi semua syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Pembinaan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya melalui pendidikan dan pelatihan. Pengembangan pegawai dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan dan jabatan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan yang sejenis. Setiap pegawai perusahaan dituntut agar dapat bekerja secara efektif, efisien, kualitas, dan kuantitas pekerjaannya yang baik, sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Pengembangan ini dilakukan untuk tujuan non-karir maupun karir bagi pegawai yang baru atau lama melalui pelatihan dan pendidikan. Menurut Andre Dobrin mengkemukakan tentang tujuan pembinaan karir yaitu sebagai berikut. Yang A, membantu dalam pencapaian individu dan perusahaan. Yang B, menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai. Dan yang C, membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka. Yang D, memperkuat hubungan antara pegawai dan perusahaan. Yang E, membuktikan tanggung jawab sosial, serta membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan. Dan yang G, mengurangi turnover dan biaya kepegawaian. Dan yang H, mengurangi keuangan profesi dan manajerial. Yang I, menggiatkan analisis dan keseluruhan pegawai serta menggiatkan suatu pemikiran atau pandangan jarak waktu yang panjang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu manfaat
pembinaan karir. Menurut Saida mengemukakan bahwa pembinaan karir pegawai akan mempunyai manfaat besar bagi pegawai yang bersangkutan maupun yang berorganisasi. Manfaat tersebut dapat meliputi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendorong pegawai untuk mengembangkan dan kemampuannya. Yang kedua, menambahkan rasa tinggi kepedulian terhadap organisasi. Yang ketiga, mengurangi pegawai yang meninggalkan organisasi. Yang keempat, mencegah terjadinya keresahan di kalangan pegawai yang selama ini kurang diperhatikan. Yang kelima, mengisi lowongan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan penggunaan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai dengan potensi yang bersangkutan. Selanjutnya yang keempat yaitu model-model pembinaan karir. Menurut Bryas dan Rao 2000, pembinaan atau pengembangan karir merupakan aktivitas formal atau berkelanjutan yang merupakan suatu upaya organisasi untuk mengembangkan dan memperkaya sumber daya manusianya dengan melaraskan kebutuhan mereka dengan kebutuhan organisasi. Dari perkembangan konsep ini, maka kita mengenal 3 model perkembangan karir, yaitu yang pertama, model siklus hidup merupakan pengembangan karir yang sifatnya pasti. Seorang akan berpindah pekerjaannya melalui perbedaan karir tahap. Dalam model ini, peran organisasi sangat berperan dalam menentukan karir seseorang. Yang kedua yaitu model berbasis organisasi, yaitu model pengembangan yang menjelaskan bahwa karir seseorang melalui tahap-tahap karir, tetapi di dalam model ini dijelaskan bahwa dalam proses pengembangan karir ada proses pembelajaran hasil karyawan untuk memiliki jalur karir yang pasti. Dan terakhir adalah model pola terarah. Dalam model karya ini, karyawan dibimbing atau diarahkan untuk membuat keputusan sendiri mengenai seberapa cepat mereka mengingat kemajuan dalam karir mereka. Pembinaan karir dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan berasal dari pengawasan. Pembinaan karir yang berasal dari sudut pembaharuan adalah mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai yang baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Dengan demikian, pembinaan karir memang diperankan penting demi tercapainya pelaksanaan pekerjaan. Untuk pembinaan merupakan langkah akhir untuk menjamin pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlakukan untuk melaksanakan kegiatan. Baik, selanjutnya pemateri ketiga yang akan dijelaskan oleh Ayu Fani Febrianti. Kepada Ayu dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sumber daya pembinaan karir. Menurut Kaswan tahun 2012, setiap organisasi tentunya dikelola dan diisi oleh manusia. Tanpa manusia, organisasi tidak akan ada tantangan, peluang, dan frustasi dalam menciptakan dan mengelola organisasi kerap kali bersumber dari masalah-masalah yang ada kaitannya dengan manusia. Namun kemajuan organisasi juga berasal dari manusia di dalamnya yang mau bergerak dan bersaing. Menurut Wahyudi tahun 2007 166, adapun bentuk-bentuk pembinaan karir pegawai antara lain, yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan adalah suatu kegiatan instansi yang dimaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan para pegawai. Yang kedua, promosi. Promosi adalah suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Yang ketiga, mutasi. Mutasi merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembang posisi atau status seseorang dalam suatu organisasi. Salah satu bentuk pengembangan anggota organisasi adalah dengan melakukan program pelatihan dan pengembangan karir. Metode yang paling penting dalam pengembangan sumber daya manusia diantaranya adalah metode pendidikan dan metode pelatihan. Menurut Suwatno dan Priyansa tahun 2011 112, metode dalam pendidikan dan pelatihan terdiri atas metode pendidikan,
metode pendidikan antara lain. Yang pertama, metode kuliah atau ceramah merupakan suatu metode tradisional karena hanya pelatihan yang berperan aktif, sedangkan peserta bersikap pasif. Teknik kuliah ini cenderung diterapkan dengan komunikasi searah aja. Yang kedua, metode diskusi. Metode ini dilakukan dengan pelatihan peserta untuk berani memberi pendapat dan rumusannya serta cara-cara bagaimana menyokong orang untuk percaya akan pendapat itu. Yang ketiga, metode studi kasus. Dalam metode ini, pelatih memberi suatu kasus kepada peserta pelatih. Yang keempat, permainan bisnis merupakan pelatihan yang dilakukan dengan cara menciptakan kompetensi tertentu dalam bentuk game untuk bersaing dalam memecahkan suatu masalah atau kasus. Metode pelatihan. Selama menjalankan tugas-tugas profesional, guru dituntut melakukan profesional atau proses penumbuhan dan pengembangan profesinya. Maka dari itu, dibutuhkan upaya agar guru memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan kurikulum serta kemajuan impact. Unsur utama kegiatan yang dapat dinilai sebagai angka kredit dalam kenaikan pangkat guru terdiri atas: yang pertama, pendidikan, yang kedua, pembelajaran dan atau pembimbingan dan tugas tambahan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah, dan yang terakhir, pengembangan keprofesional berkelanjutan atau PKB. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pemateri terakhir yang akan dijelaskan oleh Anissa Shakira. Kepada Anissa Shakira dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu Hukum Kerangka Kurikulum Sekolah. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan atas dasar pengkajian landasan filosofis, sosiologis, teoritis, psikologis, pedagogis, dan yuridis yang jelas dan telah teruji secara empiris. Landasan yang pertama yaitu landasan filosofis. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini merujuk pada filosofi sebagai berikut. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini mengenalkan pengalaman belajar dalam konteks budaya Indonesia. Budaya menjadi latar sekaligus konten dalam pembelajaran PAUD untuk membangun kompetensi diri yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan masa mendatang yang menunjang pengembangan budaya secara kreatif. Yang kedua yaitu landasan sosiologis. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan dengan landasan sosiologis, dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran menyesuaikan dengan tuntutan dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat tempat anak tinggal. Kurikulum PAUD mengangkat keanekaragaman budaya sebagai kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Perbedaan kebiasaan, budaya, agama, fisik harus mampu mengembangkan sikap saling memahami dan menghargai. Yang ketiga yaitu landasan psikologis pedagogis. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini diterapkan melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan karakteristik anak usia dini. Setiap anak memiliki keunikan, baik dari kecepatan kematangan perkembangan, cara belajar, minat, maupun bakat yang dimilikinya. Guru harus mengetahui cara mengelola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Hal yang paling penting dipahami oleh guru bahwa anak akan belajar dengan baik bila dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. Guru diharapkan memahami tahapan perkembangan anak dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan cara belajar anak. Yang keempat yaitu landasan teoritis. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan berdasarkan berbagai teori, yakni A. Teori perkembangan anak yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang kompleks, tergantung pada kecepatan perkembangan masing-masing. Yang B. Teori perkembangan otak, bahwa jejaringan tarsal neuron menentukan kemampuan dan kecerdasan berpikir seseorang. Tempat jejaring tersebut dibangun sangat cepat pada usia dini. Di samping itu, dinyatakan bahwa pembelajaran pada anak usia dini paling tepat dilakukan dengan cara melakukan langsung dengan benda nyata untuk merangsang sensitivitas penginderaan.
Yang C. Teori pedagogis yang menekankan bahwa anak belajar dalam kondisi lingkungan yang aman, nyaman, yang dapat merangsang keinginan anak untuk mencari tahu dan melakukan sesuatu. Yang terakhir yaitu landasan yuridis. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan dengan landasan yuridis sebagai berikut. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, Kerangka Kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa per minggu 900 menit, asesmen menuju pada STPPA, asesmen harian perlu dilaporkan, pendekatan pembelajaran berbasis tema, dan yang terakhir pembelajaran kalistung yang dipersepsi sebagai kegiatan dirling atau scoflification. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami dan dapat kami simpulkan bahwa pembinaan karir di PAUD bertujuan menyiapkan dasar bagi keperkembangan anak dengan mengenalkan berbagai profesi dan menumbuhkan cita-cita secara menyenangkan dengan tahap perkembangan. Kegiatan seperti bermain peran, bercerita, dan berkunjung profesi membantu anak mengembangkan keterampilan dasar seperti komunikasi, bekerja sama, kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab, dan yang terakhir adalah kreativitas. Dengan begitu, pembinaan karir di PAUD membentuk anak yang karakter bermotivasi dan siap menghadapi masa depan dengan sikap positif terhadap kerja dan kehidupan di masa depan nantinya. Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, kami persilahkan.